Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 4 April 2023 Masehi atau yang bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldad MSSEI yang akan menyampaikan ceramah agamanya dengan tema sebab-sebab murtad seorang muslim. Sebelum memulai ceramah agama kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hazihi niyya wa ila kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldad MSSI. Kepada Ustadz kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. ثم الفاتحة خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب نفعنا بعلومه في الدارين إن شاء الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini terus menerus memberikan kita begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat ini mampu kita gunakan kesemuanya sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau yang suci, begitu pula kepada seluruh sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insyaallah kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kajian subuh hari ini izinkan kami mengawali kajian ini dengan mengutip penghujung dari surah Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul azim. Artinya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir,
faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah yang sia-sia semua amal perbuatannya di dunia maupun di akhirat, dan mereka itu kelak menjadi ashabun nar, penghuni api neraka, sedang mereka kekal selama-lamanya, yakni di dalam api neraka itu. Di dalam ayat ini ancaman tegas dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang semula berislam lalu dia tukar Islamnya, dia lepaskan Islamnya dengan murtad, berpindah keyakinan, dan dia mati dalam keadaan murtadnya, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Semua amal solehnya, semua amal perbuatannya sia-sia. Walau dia itu rajin berderma selama hidup di dunia, rajin peduli sosial, tapi karena matinya dalam keadaan murtad, matinya dalam keadaan kafir, sia-sia amal perbuatannya, dan dia dapat jaminan menjadi penduduk api neraka jahanam, dan mereka kekal selama-lamanya di dalam siksa yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu dihukumi murtad, keluar dari Islam? Kita mesti tahu ini supaya menjadi benteng untuk diri kita dewe, benteng untuk istri dan anak-anak kita serta keluarga kerabat kita. Jangan sampai bisa jadi ada di antara kita melakukan perbuatan-perbuatan ini yang mana kata para ulama konsekuensi bagi pelakunya, pelakunya dikecap sebagai orang yang sudah murtad, keluar dari Islam. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-madhhabil Imam Syafi'i, di dalam kitab itu pada bab Ar-Riddah disebutkan seseorang bisa murtad, keluar dari Islam melalui 3 perbuatan, melalui 3 hal. Pertama, wong bisa dihukumi murtad, keluar dari Islam sebab keyakinannya yang sudah berubah, berkaitan dengan qalbu. Yang kedua, orang dihukumi murtad, keluar dari Islam disebabkan karena lisannya, mulutnya ada sesuatu yang ia ucapkan yang berkonsekuensi membatalkan keislamannya. Dan yang ketiga, ada orang yang dihukumi kafir, keluar dari Islam disebabkan karena perbuatannya. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, dalam konteks keyakinan. Seseorang bisa dihukumi murtad jika melakukan beberapa hal sebagai contoh yang akan kami sebutkan ini, yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati. Pertama, ingkaru ma'ulima minad dini bid-darurah. Ada orang Islam, KTP-nya Islam, namanya nama wong Islam, tapi di dalam hatinya dia mengingkari semua hal yang merupakan pokok-pokok dasar di dalam agama yang sudah diketahui. Apa contohnya? Mithlu ingkari wahdaniyatillahi ta'ala. Seperti contoh, ia mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini walau KTP-nya Islam, kalau dia mengingkari keesaan Allah, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Sepakat kita, seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya keesaan Allah itu termasuk sesuatu yang ma'lumun fid dini bid-daruri, hal yang mendasar yang telah diketahui secara daruri dan disepakati di dalam Quran, sunnah maupun ijma' kaum muslimin, bahwa Allah adalah
yang Maha Esa. Maha Esa dalam zat, Maha Esa dalam perbuatan, dan Maha Esa di dalam sifat. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, dia meyakini zat Allah itu berbilang. Ada zat yang lain yang memiliki sifat keilahian seperti keilahian Allah. Orang itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Atau dia meyakini Allah mengangkat seorang anak, seorang putra, dan putranya itu memiliki sifat-sifat keilahian. Orang itu walau KTP-nya Islam dihukumi murtad, keluar dari Islam. Karena kita sepakat bahwa salah satu daripada 20 sifat wajib bagi Allah adalah wahdaniyah. Allah itu Maha Esa. Dan di dalam Quran banyak ayat yang berbicara tentang keesaan Allah. Di antaranya Quran surah Al-Ikhlas yang insya Allah kita semua hafal. Ditegaskan di dalam Quran surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Esa, yang Maha Esa. Jadi keesaan Allah itu mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Siapa yang menyelisihi ini, yang meyakini Allah tidak Maha Esa, maka ia murtad dari Islam. Kemudian contoh berikutnya, wa inkari nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia menolak, mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul penutup, penghulu para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Dia berkeyakinan ada nabi ke-26 muji dia. Namanya Musaddiq, namanya Lia Eden. Walau orang itu ngaku Islam, tapi mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, orang itu dihukumi murtad, keluar dari Islam. Lalu contoh berikutnya, wa inkari wujudil malaikah. Ada orang yang mengingkari wujudnya para malaikat. Orang ini sama dihukumi murtad, keluar dari Islam. Karena sepakat, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani rukun iman yang 6. Salah satunya adalah beriman kepada para malaikat. Jadi kalau ada orang yang KTP-nya Islam, ujinya Islam, tapi dia menolak, namanya malaikat Jibril, dia tidak percaya. Katanya malaikat Jibril itu hanya sebuah dongeng. Dia tidak beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, maka sepakat ulama orang ini dihukumi keluar dari iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu contoh berikutnya, wa inkari faridatis salati waz zakati was siyami wal hajj. Ada seorang muslim KTP-nya Islam, mungkin namanya Muhammad, Ahmad, tapi ternyata dia mengingkari kewajiban solat 5 waktu. Dia menolak kefarduan zakat. Dia menolak kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan dia menolak kewajiban berangkat haji bagi yang mampu. Orang ini sama, kafirun murtaddun wa khurujun an millatil Islam. Hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Kita semua sepakat, solat 5 waktu itu wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib. Dengan syarat wajib yang terpenuhi, maka ia dihukumi wajib bagi setiap mukallaf. Maka kalau ada orang yang tidak solat, lalu ketika ditanya, ngapo kau tidak solat? Aku tidak solat subuh karena aku yakin solat subuh itu tidak wajib. Orang ini sepakat para ulama menghukumi yang bersangkutan sudah keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak solat 5 waktu, selama dia di dalam hatinya masih meyakini solat 5 waktu itu wajib, dia masih yakin.
Dia tahu kalau meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur adalah dosa yang amat besar. Tapi dia masih bandel, dak galak solat subuh, dak galak solat zuhur. Pas ditanya ngapo kau cek dak solat subuh, males aku nak solat subuh. Tapi dia tahu bahwasanya solat subuh itu wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah berdosa. Maka orang ini menurut jumhurul ulama, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab kita Imam Syafi'i, orang ini tidak dihukumi murtad, masih sebagai muslim. Hanya saja dia dicap sebagai pelaku dosa besar, fasikun, karena dia berani meninggalkan solat 5 waktu. Kecuali mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad tegas, walau dia tidak solat sebab dia malas, dia teledor, dia dihukumi kafir menurut riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Tapi menurut imam kita Imam Syafi'i, tidaklah murtad, hanya saja dia dicap sebagai pelaku dosa besar selama dia masih meyakini kefarduan dari solat 5 waktu. Kemudian contoh berikutnya, istibahatu muharramin ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Dia menghalalkan apa yang sudah diharamkan dan keharamannya itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Bahasa sederhananya, dia menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Contoh, ada seorang muslim atau muslimah tapi makan babi. Terus dia ngomong, ini babi haram, ini babi halal, kata dia. Sambil makan babi dia ngomong, ini babi halal. Buktinya aku ni muslimah pakai jilbab makan babi, babi ini halal, kata dia. Padahal sepakat dalam nas Al-Quran secara qat'i, di dalam hadis dan ijma' kaum muslimin, babi haram dikonsumsi. Loh, kok ada sekarang yang viral di TikTok kemarin, pakai kerudung ngaku muslim makan babi, dan dia mengatakan babi itu adalah halal. Orang itu hukumnya sudah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Hati-hati sekarang. Sekarang banyak fitnah. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini kebanyakan fitnah di akhir zaman. Maka mesti kita bentengi diri kita dan keluarga kita, terutama anak cucung kita. Jangan melok-melok gaya lifestyle yang menyesatkan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Makan babi, atau dia meyakini zina adalah halal. Padahal zina, kita sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat zina adalah sesuatu yang diharamkan, dan kaum muslimin berijma' akan keharaman zina. Lalu ada orang berzina dan dia meyakini zina adalah halal, maka dia hakikatnya sudah batal Islamnya, sudah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada orang berzina, dia sadar zina itu haram, dia sadar pelaku zina dosanya besar, tapi karena hawa nafsu masih dia berzina, maka dia menurut para ulama tidak dihukumi murtad, hanya saja dia dicap sebagai pelaku dosa besar. Jangan main-main dengan dosa zina yang Allah hinakan, dan perbuatan itu dihinakan oleh makhluk. Jadi jangan sampai terjebak dalam zina. Apalagi kalau dia meyakini zina itu halal, maka dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Itu beberapa contoh dari keyakinan bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar dari Islam, jika keyakinan yang berkaitan dengan kalbu itu sudah berubah dari manhaj yang benar. Sekarang yang kedua, murtadnya seseorang disebabkan karena lisan, mulut. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'alal Madhhabil Imam Syafi'i disebutkan beberapa contoh perkataan dari lisan yang dapat menjadikan orangnya murtad, keluar dari Islam. Di antaranya sabbun nabi awil istihza'u bihi, wa kadza sabbu ayyi nabiyyin min anbiya'illah. Dia mengejek, menghina,
menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, atau dia mengejek salah satu dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka ia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Baik mengejeknya dalam konteks i'tiqadan, berasal dari hatinya, dia ngejek Nabi Muhammad, dia ngatoi Nabi Muhammad, ketika itu berasal dari hatinya, murtad, keluar dari Islam. Aw inadan, atau karena dia keras kepala, dalam keadaan emosi dia mengejek Nabi Muhammad, murtad, keluar dari Islam. Au istihzaan, atau dia itu mengejek Nabi Muhammad cuman dalam konteks memperolok-olok saja. Bahasa kita cuman kelakar bae. Dia berkelakar supaya wong ketawa. Dia ejek Nabi Muhammad cuman konteksnya kelakar, sama hukumnya murtad, keluar dari Islam. Ini pernah kejadian pelawak, tidak usah saya sebut namanya, yang sering tampil di televisi nasional. Dia menjadikan bahan leluconnya mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, itu yang keluar dari mulutnya bisa membatalkan keislamannya, walau itu ucapan tidak berasal dari dalam hati, apalagi kalau dari dalam hati. Termasuk kata Dr. Mustafa Bugha di dalam kitabnya tadi, orang itu bisa murtad jika lisannya itu melecehkan agama Islam, apalagi sampai menistakan dan menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina para malaikat. Hukumnya sepakat dia dihukumi murtad, keluar dari Islam. Seperti contoh disebutkan di dalam kitab itu, ada orang yang mengatakan Islam itu terbelakang, syariat Islam itu sudah tidak sejalan dengan zaman modern sekarang. Itu hati-hati, walau sebenarnya kalimat itu terdengar sederhana, tapi kalau ada orang mengucapkan kalimat itu, sama saja dia menghina syariat yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung dia menghina Allah dan Rasulnya, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Walau kita sekarang belum mampu menerapkan syariat Islam 100%, namun paling tidak hati kita pro dengan syariat Islam. Kita belajar tentang syariat Islam. Jangan sampai sudah menjalankan syariat ida, ngatoi pula. Itulah cikal bakal dihukumi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian contoh berikutnya dari lisan adalah ada seseorang yang mengklaim, dia berkata annal wahya yanzilu alaihi, bahwa wahyu telah turun kepada dirinya. Dia ngomong Allah telah berwahyu kepadaku, berfirman kepadaku semalam lewat mimpi, kata dia. Hati-hati, tidak usah didengar wong itu. Orang itu hakikatnya sudah murtad, keluar dari Islam. Mengapa demikian? Wahyu itu sudah final, diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada lagi turun wahyu setelah itu. Jadi ini pernah terjadi, namanya Lia Eden, ada namanya Musaddek, mengaku bahwa telah menerima wahyu dari Allah. Lia Eden mengatakan malaikat Jibril datang kepada dirinya menghantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu hakikatnya sudah murtad, keluar dari Islam. Dan siapa saja yang membenarkan dan mengikuti pemahaman itu, sama dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia tidak segera bertaubat, kembali kepada jalan Islam yang benar, lalu mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, itulah yang diancam Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 217 tadi. Sayangnya Lia Eden itu sudah meninggal dunia. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jangan kita melok-melok aliran sesat, ya dah. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang itu bisa murtad sebab perbuatannya, perbuatan badannya. Apa contohnya? Ayyaf'ala fi'lan min khasaisil kuffar. Dia melakukan perbuatan yang merupakan ciri khas, kekhususan dari orang-orang kafir. Sebagai contoh,
kasujudi li sonami, dia sujud kepada patung berhala. Ada patung Bunda Maria, dia sujud nyembah itu, padahal dia Islam, keluar dia murtad dari Islam. Atau di sini disebutkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khas ibadah, wa mumasarati syai'in min ibadatil kufar, yang merupakan ciri khas bentuk peribadahan orang-orang kafir. Contoh, kita ni berdoa ngangkat tangan, ini sunnah dan adabnya, dan tangan ini ditengadahkan ke langit karena langit adalah kiblat tempat berdoa. Ini dia muslim, berdoanya model ini, niru ciri khas berdoa agama wong kafir. Hakikatnya dia murtad sebab perbuatannya, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Dengan syarat itu dia lakukan atas kesengajaannya, bukan karena paksaan. Kalau dia dipaksa, kau sujud dengan patung Yesus ini, kalau tak kupenggal kepala kau, terpaksa dia sujud demi menyelamatkan jiwanya, sepakat ulama tidak dihukumi murtad. Tapi kalau misalkan ada seorang santriwan santriwati yang sempat viral dulu, masuk ke gereja, bawa tumpeng ke gereja, bawa kembang ke gereja, itu kembang dia kalungkan di patung Bunda Maria. Oh, hati-hati, perbuatan itu bisa berkonsekuensi menyebabkan yang bersangkutan murtad. Dia ngalungkan patung Bunda Maria dengan kembang, dengan bunga, itu sama saja menghormati atau mengagungkan syiar dakwah kekafiran. Orang itu konsekuensinya bisa murtad, keluar dari Islam. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Ada orang Nasrani, orang Buddha, silahkan dia beribadah di tempat ibadah mereka, tidak usah melok-melok kita. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita seperti itu, bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kami ibadah di masjid, kami terawih, jangan ganggu. Kamu tanggal 25 Desember Natalan, silahkan, kami tidak ganggu. Tapi kita jangan melok-melok masuk ke gereja pula, duduk hadir ikut misa kebaktian. Hati-hati, itu bisa berkonsekuensi paling parah, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kemudian terakhir, contoh berikutnya pada konteks yang ketiga, murtad disebabkan perbuatan ilqa'ul mushafi fil qadurah wa kadza kutubul hadis. Contoh berikutnya, dia menghinakan Al-Quran. Ini contoh, dia menghinakan Al-Quran, mushaf Al-Quran itu dia lempar ke tempat kotoran, dia lemparkan Al-Quran itu ke dalam tong sampah, dia lemparkan Al-Quran itu ke dalam sepsiteng misalkan, dilakukan dengan sengaja. Dia dalam konteks menghinakan Al-Quran itu, dia mencemooh Al-Quran itu, maka hukum orang yang melakukan itu murtad, keluar dari Islam. Hati-hati. Wa kadza kutubul hadis, termasuk kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dia lemparkan ke tong sampah, dia hinakan itu kitab-kitab hadis. Hati-hati, orang itu sama bisa dihukumi murtad, keluar dari Islam. Ini kan sekarang marak menghinakan Al-Quran, melok-melok membakar Al-Quran. Membakarnya itu dalam konteks menghinakan Al-Quran, tidak percaya dengan Quran, murtad, dia keluar dari Islam. Jika sebelumnya dia adalah Islam, murtad dia. Tapi kalau membakar Al-Quran dalam konteks ini dibahas ulama di dalam kitab fikih. Kalau ada Quran yang sudah buruk latwo, kemudian kita khawatir kalau dibiarkan Al-Quran itu nanti akan terinjak-injak atau tercampur dengan najis. Langkah pertama, kalau bisa, kalau kita ingin menyelamatkan Al-Quran itu, hilangkan tulisan Arabnya, tulisan Al-Quran, dengan cara menghapus, dicelupkan di dalam air, kalau pacak seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kebanyakan para ulama, termasuk Imam An-Nawawi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, berfatwa boleh dibakar dengan niat memuliakan Al-Quran itu sendiri, supaya tidak diinjak-injak oleh orang,
supaya tidak kena pesing cicak, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang kafir. Tapi kalau ada seorang muslim bakar Al-Quran dengan sengaja, konteksnya menghinakan, murtad dia. Hukumnya murtad, kafir, keluar dari Islam. Seandainya dia sebelum meninggal dunia belum sempat bertaubat, belum sempat syahadat lagi, lalu mati dalam keadaan murtadnya, maka itulah yang kata Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah 217 tadi, dia matinya dalam keadaan kafir, hapus dan sia-sia semua amal perbuatannya, dan kelak di hari kiamat, di hari akhir, dia mendapatkan azab yang pedih, kekal selama-lamanya di dalam siksa api neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Agung Palembang yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya kira itu saja. Sebenarnya masalah ini panjang kalau ingin dibahas, karena nanti akan ada pembahasan bagaimana konsekuensi orang yang sudah murtad, bagaimana hak kepemilikannya, bagaimana akad-akad yang sudah dia lakukan itu berpengaruh bagi orang yang sudah murtad keluar dari Islam. InsyaAllah di lain waktu, di lain kesempatan akan kita bahas, apakah di majelis yang sama atau di majelis yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan sehat dan panjang umur. Berhubung kita ini hari ini masih hari begawi, ya tak? Jam 7, jam 8 nak ke kantor lagi. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akhiri kajian subuh ini untuk hari ini sampai di sini saja dengan mengucapkan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin wa ashabihi al-muttaqin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika seandainya ada di antara kami saat ini memikul dosa yang sangat banyak, ampuni dosa-dosa kami. Wala maridan illa syafaitah. Jika seandainya ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, sembuhkan ia dari penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika seandainya ada di antara kami yang masih terlilit hutang, lunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Dan jika seandainya ada di antara kami yang memiliki hajat ataupun cita-cita luhur yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat, wujudkan semua hajat dan cita-cita luhurnya. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal qur'ani bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami, istri dan anak-anak kami serta kami yang hadir pada majelis ini Engkau berkahi selama bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah kami memiliki kekuatan lahir dan batin untuk mengisi setiap hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan pengabdian kepadamu yang kami lakukan tulus ikhlas mengharapkan ridhamu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kekafiran dan kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan anugerahkan kepada kami rahmah dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Baldat MSSI yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang berikan
bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kami informasikan kepada para jamaah bahwasannya ba'da salat zuhur nanti akan ada ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Alwi Al-Kab. Saya Muhammad Ilham Perniawan dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang memohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.